Nama saya Putri Wiwi Widiani dengan nomor NIM 2301 0121120027. Uji Z adalah salah satu uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Menurut teori limit terpusat, data dengan ukuran sampel yang besar akan berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji Z dapat menggunakan untuk menguji data yang sampelnya berukuran besar. Jumlahnya sampel 30 atau lebih dianggap sampel berukuran besar. Selain itu, uji Z ini dipakai untuk menganalisis data yang varians populasinya diketahui. Namun, bila variasi populasi tidak diketahui, maka varians dari sampel dapat digunakan sebagai penggantinya. Dari kriteria pengguna uji Z: 1. Data berdistribusi normal, varians diketahui, ukuran sampel besar atau kurang lebih 30, digunakan hanya untuk membandingkan dua buah observer. Halo, saya Rifka Amila Wadani dengan NIM 23010111200024 dari kelompok 5 statistika. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal kasus satu pihak pada uji Z. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Langkah awal untuk menyelesaikan persoalan ini yaitu dengan menentukan hipotesis atau H0-nya dan H1-nya. Pada soal, seorang peneliti ingin mengetahui apakah klaim pengusaha tersebut benar. Nah, di sini pengusaha mengklaim bahwa senarnya memiliki daya tahan rata-rata 8 kg. Bisa dikatakan hipotesis H0-nya adalah klaim pengusaha benar, di mana dikatakan benar jika mu sama dengan 8. Karena H0-nya adalah pengusaha benar, maka H1-nya adalah klaim pengusaha tidak benar, di mana tidak benar di sini jika mu tidak sama dengan 8. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan signifikasi atau alfanya, di mana pada soal sudah diketahui alfa 1%. Langkah berikutnya yaitu menentukan uji statistiknya, di mana harus memperhatikan sampelnya apakah lebih dari 30 atau kurang dari 30. Karena di soal sudah diketahui bahwa sampelnya adalah 50, maka menggunakan rumus Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma per akar N. Kemudian melakukan perhitungan uji statistik dengan menggunakan rumus tersebut. Setelah menghitung uji statistik, maka langkah berikutnya yaitu menentukan daerah kritis. Kemudian mencari juga poin kritisnya dengan menggunakan tabel Z. Jika tidak ada yang pas atau tidak ada yang sama, bisa menggunakan nominal yang paling dekat. Di sini yang paling dekat adalah 0,4949 atau 0,4951. Nah, saya menggunakan 0,4951, di mana nilai kritisnya berada pada 2,5 ke samping dan 0,8 ke atas, maka hasilnya 2,58. Langkah berikutnya yaitu keputusan uji, di mana nilai min 2,817 masuk wilayah daerah yang diarsir, maka keputusan ujinya HO ditolak. Kemudian dapat diambil kesimpulannya, karena HO ditolak, maka klaim pengusaha tidak benar. Halo semua, saya Intan Malinda. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan ke contoh soal mengenai uji Z dua pihak. Di sini sudah ada soal ya.
Saya bacakan, yaitu populasi ikan lemuru hasil tangkapan pursein panjang rata-rata 80 cm dengan simpangan bakunya itu 7 cm. Setelah 3 tahun beroperasi, konsumen melakukan panjang ikan tersebut. Untuk meyakinkan keabsahan hipotesis itu, seorang peneliti mengambil sampel acak sebanyak 100 ekor ikan lemuru dan diperoleh hasil perhitungannya adalah panjang rata-rata ikan 83 cm dan standar deviasinya tetap. Apakah ada alasan untuk melakukan bahwa rata-rata panjang ikan lemuru yang dihasilkan alat tangkap pursein sama dengan 80 cm bertaraf signifikan 5%? Baik, langsung ke penjelasannya ya. Diketahui bahwa N atau sampelnya yang diambil ada 100, kemudian standar deviasinya ada 7 cm, alfa atau taraf signifikannya 5%, X barnya atau rata-rata perhitungannya ada 83 cm, kemudian mu 0-nya atau rata-rata sebelumnya ada 80 cm. Kita akan membuat hipotesisnya, kita akan menyusun hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, H0 di mana mu sama dengan 80 cm, klaimnya diterima. Kemudian ada H1 di mana mu tidak sama dengan 80 cm, klaimnya tidak diterima. Setelah menentukan hipotesis ini, kita akan menghitungnya dengan analisis. Perhitungannya kita menghitung Z terlebih dahulu. Nilai Z-nya sama dengan X bar min mu 0 per alfa per akar N. 83 dikurangi 80 sama dengan 7 akar 100. Ditemukan bahwa nilai Z-nya adalah 4,29. Nah, kita menentukan dari nilai Z tabel selanjutnya. Alfanya adalah 5% atau sama dengan 0,05. Kemudian dari alfa itu dibagi 2 menjadi 0,025, ditemukan dalam tabel bahwa nilainya adalah 1,96. Di sini kemudian terdapat kriteria pengambilan kesimpulan. H0-nya akan diterima jika nilai Z0-nya itu kurang dari lebih dari min 1,96 atau kurang dari 1,96. Kemudian H0-nya akan ditolak jika Z0 lebih dari 1,96 atau Z0 kurang dari min 1,96. Jadi nilai dari Z0 ini harus lebih dari min 1,9 atau harus kurang dari 1,96. Karena ditemukan bahwa nilai Z0-nya adalah 4,96, maka kesimpulannya pada taraf nyata 5%, H0-nya ditolak. Nah, jadi pada taraf nyata 5% terdapat perbedaan signifikan X 83 cm dengan mu 80 cm dan tidak terjadi karena faktor kebetulan. Sekian. Perkenalkan, nama saya Ardan Fatkul Waliuddin dengan NIM 230101221120052. Di sini saya akan menjelaskan pengertian uji T sampel independen merupakan prosedur uji T untuk sampel bebas dengan membandingkan rata-rata dua kelompok kasus. Uji independen sampel test adalah salah satu cara untuk mengetahui apakah dua kelompok sampel memiliki perbedaan rata-rata secara signifikan atau tidak. Kriterianya: 1. Data untuk dua sampel bersifat independen. 2. Sampel acak dari distribusi normal. Dengan rumus dengan di bawah ini dan keterangannya. Di sebuah acara perkebunan dibuat uji coba penanaman melon ASA 6 area yang masing-masing seluas 1/2 HA. Produksi di masing-masing area sebesar 1,4 ton, 1,8 ton, 1,1 ton, 1,9 ton, 2,2 ton, dan 1,2 ton dengan alfa 5%. Apakah angka tersebut mendukung hipotesis bahwa rata-rata reproduksi melon per 1/2 HA adalah 1,5 ton? Jawab. H0 sama dengan mu sama dengan 1,5 ton. H1 sama dengan mu tidak sama dengan 1,5 ton. Nilai T 025,5 sama dengan 2571. H0 diterima jika min 2571 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2571.
H0 ditolak jika T lebih besar 2571 atau T kurang min 2571. T sama dengan 1,6 dikurangi 1,5 per 0,4336 dibagi akar 6 sama dengan 0,1 per 0,177 sama dengan 0,565. Karena nilai T hitung 0,565 lebih kecil daripada T tabel 2571, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis awal diterima. Saya Listiani Intan Permatasari dengan NIM 230101 211 20028. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji T sampel dependent berpasangan. Pengertian dari uji T sampel dependent berpasangan ini merupakan teknik uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang saling berhubungan atau dependent. Variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik atau hanya dengan dua kelompok. Misalnya, untuk mengetahui apakah terdapat perubahan skor pengetahuan tentang gizi antara sebelum dan sesudah penyuluhan gizi. Di atas merupakan beberapa kriteria data untuk uji T sampel dependent, antara lain data untuk tiap pasang yang diuji dalam skala, interval, atau rasio, data berdistribusi normal, dan nilai variannya dapat sama ataupun tidak. Nah, di atas merupakan rumus dari uji T sampel dependent berpasangan. Saya Indra Johari dengan NIM 2301012112029. Di sini saya akan membahas contoh kasus, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan kepada mahasiswa peternakan. Penelitian ini mengambil sampel 10 mahasiswa dari populasi 40 mahasiswa dengan teknik sampel simple random sampling seperti yang tercantum dalam tabel berikut. Nah, diketahui alfa dari penelitian ini adalah 0,05. Nah, ini adalah tabel X1 dan X2. Nah, dalam menentukan nilai T hitung, kita yang pertama dalam menentukan hipotesis penelitian. Untuk H0 mu1 min mu2 sama dengan 0 atau mu1 sama dengan mu2. H1 nya yaitu mu1 min mu2 tidak sama dengan 0 atau mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, untuk HO yaitu tidak terdapat perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan pada mahasiswa. Nah, untuk HA-nya terdapat perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan. Nah, lalu kita menentukan taraf signifikasi. Nah, tadi juga diketahui bahwa alfanya adalah 0,05. Kemudian kita menentukan DF-nya yaitu dengan cara N-1. N-nya adalah 10, min 1 sama dengan 9. Sehingga dapat diketahui pada T tabel nilai DF-nya adalah 2,62. Nah, kemudian dalam melakukan perhitungan T hitung. Nah, di sini adalah tabel-tabel. Di sini adalah tabel selisih D1 selisih atau DI. Nah, di sini adalah tabel selisih. Saya Indra Johari dengan NIM 2301012112029. Di sini saya akan membahas contoh kasus, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan kepada mahasiswa peternakan. Penelitian ini mengambil sampel 10 mahasiswa dari populasi 40 mahasiswa dengan teknik sampel simple random sampling seperti yang tercantum dalam tabel berikut. Nah, diketahui alfa dari penelitian ini adalah 0,05. Nah, ini adalah tabel X1 dan X2. Nah,
dalam menentukan nilai T hitung, kita yang pertama dalam menentukan hipotesis penelitian. Untuk H0 mu1 min mu2 sama dengan 0 atau mu1 sama dengan mu2. H1 nya yaitu mu1 min mu2 tidak sama dengan 0 atau mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, untuk HO yaitu tidak terdapat perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan pada mahasiswa. Nah, untuk HA-nya terdapat perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan. Nah, lalu kita menentukan taraf signifikasi. Nah, tadi juga diketahui bahwa alfanya adalah 0,05. Kemudian kita menentukan DF-nya yaitu dengan cara N-1. N-nya adalah 10, min 1 sama dengan 9, sehingga dapat diketahui pada T-tabel nilai DF-nya adalah 2,62. Nah, kemudian dalam melakukan perhitungan T hitung. Nah, di sini adalah tabel-tabel. Di sini adalah tabel selisih D1 selisih atau DI. Nah, di sini adalah tabel selisih yang dipangkatkan, pangkat 2. Nah, kemudian menentukan SD, yaitu akar sigma I sama dengan 1 sampai N DI kuadrat min sigma I sama dengan N I1 sampai dengan N DI pangkat 2 per N min 1. Maka SD dapat dicari menggunakan rumus ini, sehingga SD-nya adalah akar 7.105 dikurang 261 pangkat 2 per 10 per 10 min 1, sehingga SD-nya adalah 292,2 akar 292,2 per 9, yaitu adalah 5,69. Maka besarnya T adalah T sama dengan D bar dikali akar N per SD. Maka T sama dengan 26,1 dikali 3,16 per 5,69. Hasilnya adalah 14,49. Nah, jika kita tadi sudah mengetahui bahwa jika T hitung positif maka penolakan HO, jika T hitungnya lebih dari T tabel. Nah, jika T hitung negatif maka penolakan HA, jika T hitung kurang dari T tabel. Nah, kita ketahui bahwa T hitungnya adalah 14,49, maka T hitung lebih dari T tabel yaitu 2,262. Maka HO ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan kepada mahasiswa peternakan.